Nah itu jelas. Tidaklah mungkin kejadian sedegau, tidaklah mungkin kejadian satu musibah sebelum karena kita terucap dari mulut. Makanya ketika mengucapkan kata-kata hati-hati, karena bisa saja Allah kasihkan musibah karena pernah terbuat, karena pernah terucap apa yang kita ucapkan. Makanya jangan sembarang ucapkan. Oh ingin selamat, doakan orang selamat. Ingin bahagia, doakan orang bahagia. Ingin jadi pemenang, doakan orang jadi pemenang. Itu jelas. Nih gini kita tahu menurut Andre Gurutta. Nih gini kita tahu meladoangi itu selamat. Barang siapa orang mendoakan selamat, maka 40 keselamatan akan kembali ke dalam dirinya. Tapi nih gini kita tahu meladoangi itu celaka. Barang siapa orang mendoakan orang celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Nauzubillah min. Makanya perhatikan itu, jaga hati kita, bro. Betul. Nabi tidak pernah benci dengan siapapun. Nabi tidak pernah mendengki dengan siapapun, tidak pernah iri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang banyak iri sama dia. Karena apapun bentuknya, fitnah apapun yang terjadi dalam dirinya, apapun fitnah yang terjadi baik keluarganya untuk dirinya, tapi Rasul tidak pernah untuk menggubris hal itu. Bahkan Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Baik-baiknya itu orang sudah difitnah, dibilang-bilangi mi. Ada mi sahabat yang sampaikan, ya Rasulullah, na carita ko yanu manu ko gare manu ko yare. Tapi Nabi tidak pernah kepanasan dan tidak mau terobsesi dengan hal itu. Justru Nabi mengatakan Alhamdulillah. Heran sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan Alhamdulillah? Makin adek kau balas gitu. Nah itu jelas salah, itu jelas fitnah. Biarpun itu mungkin tidak pernah kejadian. Nah kau memang jelas-jelas untuk difitnah, kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah? Berkata Rasulullah, sahabatku, saya mengucapkan Alhamdulillah karena di setiap orang yang cerita keburukanku itu baik ataupun tidak, maka insya Allah nanti di akhirat kemudian akan kebaikannya akan kembali ke saya. Wale de cenna. Makanya kata Nabi, atadarunanil muflis, apakah engkau ingin kuperlihatkan orang yang bangkrut? Siapa itu? Kata sahabat, habis uangnya dahulunya sogi, banyak usahanya, dahulunya pejabat, tapi sudah tidak punya pejabat. Itu ke orang yang bangkrut? Tidak. Tapi katanya Nabi, orang yang bangkrut itu banyak pahalanya, tahajudnya tiap malam, hajinya pulang balik. Tapi ketika hidup di dunia, mulutnya dipakai gosip orang. Capuk matu decenna di Allah. Makanya hati-hati dengan mulut, bro. Hati-hati dengan mulut tak, jaga lisan tak. Karena lisan ini bisa orang menyebabkan masuk ke dalam surga, dan lisan juga bisa menyebabkan orang juga masuk ke dalam neraka.